menjelaskan satu contoh soal dari rekan kita ya yang bertanya. Di sini yang dia tanyakan itu adalah mengenai bagaimana cara kita membandingkan sifat-sifat keperiodikan pada dua unsur yang berbeda ya. Sifat-sifat keperiodikan pasti kan sudah pernah mendengar ya, kayak jadi atom, energi ionisasi, sifat keelektronegatifan dan lain-lain ya, ada banyak ya. Nah, di sini sebelum kita lanjut untuk membahas soal kali ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe ya channel ini karena setiap hari kami upload video. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Oke, sekarang langsung saja ke soalnya. Unsur A memiliki nomor atom 20, unsur B nomor atomnya 38. Ya, ditanya itu jadi atom, energi ionisasi, sifat keelektronegatifan, sifat afinitas elektron, dan sifat basanya. Ya. Nah, kalau misalkan diketahui nomor atom, berarti hal pertama yang harus kalian lakukan, kalian membuat dulu konfigurasi elektronnya. Ya. Kenapa kita mencari konfigurasi elektronnya? Supaya kita bisa tahu dia unsur apa. Ya, bisa tahu kita periodenya berapa, terus dia di golongan berapa. Ya, jadi yang unsur A itu dia nomor atom 20, berarti saya tuliskan di sini 20A ya, seperti ini ya. Ingat kalau misalkan nomor atom itu menunjukkan banyaknya elektron. Kalau dia unsur yang netral ya. Jadi nomor atom itu menunjukkan banyaknya proton atau banyaknya elektron. Ya, jadi ini ada 20 elektron. Ya, jadi kan tuliskan konfigurasi elektronnya menggunakan konfigurasi elektron subkulit ya. Jadi saya langsung saja tulis 1s2, 2s2, 2p6, ya 3s2, 3p6, 4s2. Ya, kalau kalian hitung nih semuanya, yang atas-atasnya ini dia ada jumlah elektron ya. Jadi 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 itu 20 totalnya. Ya. Jadi bahkan 4s2. Ya. Bagi kalian yang belum terlalu mengerti bagaimana cara menuliskan ini, ya kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya. Jadi ada namanya aturan Aufbau gitu ya. Kalian bisa menuliskan berurutan gitu. Jadi ada arahnya dan kalian harus ingat. Jadi kalau S itu dia maksimal 2 elektron, kalau P maksimal 6 elektron, D dia maksimal 10 elektron, dan F itu maksimal 14 elektron. Ya. Nah, sekarang yang unsur B itu dia nomor atomnya 38 kan. Berarti 38B ini ya. Jadi sama dengan yang A ya, kita nuliskannya berurutan. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, sedang 4S2 itu adalah 3D10 ya. 3D10, terus udah itu lanjutnya apa? P ya. Lanjutnya P berarti P4P ya. 4P itu maksimal 6 elektron ya. Sudah itu adalah S. S-nya adalah 5S2. Seperti itu. Jadi terakhirnya kalau kalian hitung lagi dari 2 sampai belakang 2 ini, jadi totalnya ada 38 elektron. Ya. Sehingga kita bisa tahu kalau yang A itu dia unsurnya dia berada di golongan 2A periode 4 ya. Berarti dia unsurnya Ca. Ya. Untuk yang B itu dia golongan 2A karena dia kan 5S2. Berarti dia golongan 2A. Terus karena dia itu dia 5 depannya, jadi dia di periode 5. Berarti dia Sf, strontium. Ya gitu ya. Nah, ini kan cuma beda di periode ya. Di periode karena dia di golongan sama-sama di golongan 2A. Dia cuma beda periode saja. Jadi Ca itu ada di atas Sf. Ya, jadi saya tuliskan di sini untuk golongan 2A, ini Ca-nya di atas, terus Sr-nya pas di bawahnya. Gitu ya. Nah, yang pertama kita sekarang membahas untuk yang sifat-sifat keperiodikannya. Yang A, bagaimanakah jari-jari atom unsur A dibandingkan unsur B? Ya, dalam satu golongan, ya dalam satu golongan dari atas ke bawah itu dia jari-jari atomnya semakin besar. Ya, kenapa semakin besar? Karena dia kulitnya lebih banyak jumlahnya. Ya, kalau misalkan Ca kan dia berada di periode 4. Ya, sedangkan Sr itu berada di periode 5. Berarti Ca itu dia ada 4 kulit dan Sr itu dia memiliki 5 kulit. Seperti itu. Nah, jari-jari atom ini artinya jarak dari inti ke elektron yang terluar gitu. Kalau Ca itu kan elektron terluarnya di kulit keempat. Kalau yang Sr itu dia elektron terluar di kulit kelima. Berarti otomatis Sr itu dia jari-jari atomnya lebih besar dibandingkan yang Ca. Karena dia jaraknya lebih jauh. Dia sampai kulit kelima. Sedangkan kalau Ca kan sampai kulit keempat aja. Elektron paling luarnya gitu. Jadi Ca dia lebih kecil dibandingkan Sr dalam hal jari-jari atomnya. Ya. Oke, yang B sekarang. Bagaimanakah energi ionisasi atom A dibandingkan dengan atom B? Ya.
Kalau saya tuliskan misalnya sini ya, ini Ca, ini apa namanya, inti atom dari Ca ya, dia memiliki 4 kulit gitu ya. Nah, sedang untuk Sr dia itu memiliki 5 kulit. Nah, ini saya gambarkan bagian setengahnya aja, sebenarnya ini bola gitu ya. Saya gambarkan cuma sebagian gini aja ya. Nah, energi ionisasi itu artinya apa? Jadi energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron keluarnya ya. Nah, Ca ini kan elektron keluarnya di sini, di kulit keempat tadi saya sudah bilang ya. Nah, sedangkan Sr dia berada di kulit kelimanya, seperti itu. Nah, kalau misalkan dia energi ionisasinya besar, artinya dia semakin sulit untuk melepaskan elektronnya, karena dia memerlukan energi yang besar. Sebaliknya, kalau energi ionisasinya kecil, berarti dia semakin mudah melepaskan elektronnya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat perbandingan JJ atomnya. Ya, Ca sama Sr ini, Ca itu pasti lebih dekat kan jaraknya antara inti dengan elektron. Berarti dia gaya menarik antara elektron dengan inti itu lebih besar dibandingkan yang Sr. Ya, jadi artinya apa? Karena dia semakin dekat dengan inti, elektron terluarnya, berarti dia tarik-menariknya semakin kuat, dan elektron terluar itu lebih sulit dilepaskan dibandingkan dengan Sr. Ya, jadi Ca memiliki energi ionisasi lebih besar daripada Sr. Ya, karena Ca ini lebih sulit melepaskan elektron terluarnya. Ya, jadi saya tuliskan Ca lebih besar dari Sr. Itu ya. Atau kalau saya membuat tanpa rasionalnya, ya kan ingat aja kalau dalam satu golongan itu energi ionisasinya semakin kecil. Itu aja ya. Untuk yang ketiga, bagaimanakah sifat keelektronegatifan unsur A dibandingkan unsur B? Nah, di sini kita harus tahu dulu arti dari keelektronegatifan ya. Jadi keelektronegatifan itu ada kecenderungan suatu unsur itu dapat mengumpulkan elektron ya dalam suatu molekul, seperti itu. Ya, misalnya kalau kalian kurang memahami maksud saya, misalnya seperti HCl, misalnya seperti itu ya, HCl. Nah, ya H ini dia lebih parsial positif gitu. Sedangkan yang Cl ini lebih parsial negatif. Artinya apa? Jadi elektron itu lebih mengumpul ke Cl dibandingkan yang H gitu. Jadi karena Cl ini lebih banyak mengumpulkan elektron dibandingkan H, jadi Cl ini lebih elektronegatif dibandingkan H, seperti itu ya. Nah, jadi artinya dia mengumpulkan elektron dalam suatu molekul, seperti itu. Nah, di sini dia artinya kan berarti dia menarik elektron dan kemampuan dia untuk menarik elektron. Nah, di sini kalau kita bandingkan antara Ca dengan Sr, ya Ca ini dia kan lebih dekat jarak inti atomnya ke dengan elektron. Jadi artinya karena dia lebih dekat, jadi lebih kuat gaya tarik menariknya. Karena dia lebih kuat, berarti kalau misalnya ada elektron yang masuk ke dalam atom ini, dia akan lebih mudah untuk masuk karena dia gaya tarik menariknya lebih kuat ketimbang dengan Sr. Jadi untuk sifat elektronegatif itu Ca lebih besar dari Sr. Artinya Ca lebih mudah untuk mengumpulkan elektron pada molekulnya dibandingkan dengan Sr. Seperti itu. Atau dalam satu golongan dari atas ke bawah itu keelektronegatifan semakin kecil. Nah, untuk yang D, bagaimanakah sifat afinitas elektron unsur A dibanding unsur B? Ya. Nah, afinitas elektron itu juga hampir mirip dengan keelektronegatifan. Jadi afinitas itu adalah kemampuan untuk menarik elektron, tetapi bedanya untuk afinitas itu dia kemampuan menarik elektron dari luar yang membentuk ion negatif, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan yang keelektronegatifan itu dia dalam suatu molekul gitu ya. Dia lebih cenderung untuk mengumpulkan elektronnya gitu. Tapi kalau dia afinitas elektron, dia menarik elektron sehingga menjadi bermuatan negatif. Ini dalam keadaan atom tersebut dalam bentuk gas, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat, dia kan sebenarnya hampir sama dengan keelektronegatifan. Jadi sama-sama menarik elektron. Ya, berarti kalau kita lihat, berarti rasional sama ya. Karena Ca ini dia lebih kuat tarikannya dari inti atom dengan elektronnya. Jadi dia lebih mudah elektron itu untuk masuk ke dalam kulit dari Ca. Ya, sehingga untuk sifat afinitas elektron Ca lebih besar daripada Sr. Ca lebih besar afinitas elektron dibandingkan Sr. Seperti itu. Ya, atau dalam satu golongan itu dari atas ke bawah itu afinitas elektron semakin kecil. Seperti itu ya. Yang E, bagaimanakah sifat basa unsur A dibandingkan unsur B? Ya. Nah, sifat basa ini dia bergantung pada dia membentuk suatu
oksida gitu ya. Nah, sifat basa ini dia berkaitan dengan sifat logam gitu. Kalau misalnya logam, dia dalam bentuk oksidanya, dia bentuk hidroksida kan, berarti dia bersifat basa. Nah, tapi kalau misalkan nanti ada, kebetulan Ca sama Sr ini logam ya gitu, makanya ditanya ada sifat basa. Tapi kalau misalkan nanti kita membandingkan non-logam, ya, nanti ada sifat asam, karena nanti kalau misalkan non-logam itu bentuk oksidanya, dia akan bersifat asam, seperti itu. Nah, kalau misalkan unsur A sama unsur B ini dia unsur Ca sama Sr ini kita lihat dari keelektronegatifan ya, kita sekarang lihat dari keelektronegatifannya. Nah, kalau misalkan Ca sama Sr itu kan yang keelektronegatifannya semakin yang lebih besar kan Ca ya, Ca. Nah, kalau misalkan dia keelektronegatifannya lebih besar Ca dibandingkan Sr, berarti kalau misalkan dia bentuk oksida ya, dia perbedaan keelektronegatifannya lebih besar ke yang Sr. Yang ngerti ya, seperti itu ya. Misalnya kalau dia ada oksida misalnya, ini anggap aja misalnya O, atom O ini dia, ini saya aur-aur saja ya angkanya. Jadi misalnya O ini dia angkanya 5 misalnya gitu untuk keelektronegatifannya. Sedangkan kalau Ca sama Sr, dia keelektronegatifan untuk Ca ini adalah 3, untuk yang Sr itu adalah 2,5 gitu. Jadi kalau misalkan perbedaan keelektronegatifannya O sama Ca kan 2, sedang untuk O ke Sr kan 2,5 gitu. Jadi karena dia lebih besar ya, O ke Sr, berarti artinya ikatannya itu dia lebih ionik gitu. Karena dia perbedaan keelektronegatifannya O dengan Sr itu lebih besar ketimbang O dengan Ca. Ya, karena dia perbedaan keelektronegatifannya besar, artinya ikatannya itu lebih ionik. Kalau ikatan lebih ionik berarti dia lebih bersifat basa. Seperti itu ya. Jadi untuk sifat basa ini Ca lebih tidak bersifat basa dibandingkan Sr. Atau Ca itu lebih lemah basanya dibandingkan Sr. Seperti itu ya. Jadi ini pembahasan saya untuk sifat keperiodikan. Jadi sebenarnya sifat keperiodikan ada banyak ya selain kelima ini. Ya seperti kereaktifan, ya seperti sifat logam non-logam dan sebagainya ya. Kalian bisa baca-baca sendiri dan jangan lupa juga kalian lihat video saya tentang keperiodikan ya. Saya juga membuat satu video khusus tentang pembahasan keperiodikan ya. Itu lebih lengkap, tidak hanya dalam satu golongan saja, tapi juga dari satu periode, dari kiri ke kanan seperti apa gitu ya. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Oh ya, kalau misalnya kalian punya soal, misalnya kalian mengerjakan PR terus kalian nggak bisa ya, atau kalian lagi latihan soal, kalian bisa fotoin soalnya terus kirim kami ya kalau mau dibuatkan video pembahasannya. Oke? Bisa kalian kirimkan di email yang tertera di description. Terima kasih.